Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobareng Sehat, ngobrol bareng ranah kesehatan. Bersama dengan saya Sandia Wijaya selaku host. Nah, sebentar lagi tidak kerasa kita akan memasuki bulan Ramadan ya Sobat Siaga. Wah, apa aja nih yang perlu dipersiapkan? Nah, kebetulan pada tema Ngobareng Sehat pada hari ini yaitu adalah tips menjaga kesehatan selama bulan Ramadan. Nah, untuk narasumber, hari ini kita kedatangan Dr. Reza sebagai narasumber Ngobareng Sehat pada hari ini. Nah, Dok, boleh perkenalan lebih lanjut lagi untuk Sobat Siaga yang ada di rumah? Halo Sobat Siaga, perkenalkan nama saya Dr. Reza Danang Prayoga. Saya bertugas di Puskesmas Bangkono. Oke, udah berapa lama Dok di Puskesmas Bangkono? Dari tahun 2022. Untuk praktek sendiri itu di hari Selasa untuk USG, Rabu itu di Poli, Kamis di Poli, dan hari Jumat itu di PTM. Oke, jadi sekedar info ya untuk Sobat Siaga yang ada di rumah, Puskesmas Bangkono memiliki dua dokter, yaitu Dr. Reza dan Dr. Risma. Untuk dokter gigi kita juga ada bersama dengan Dr. Ica. Nah, untuk yang mau ketemu sama Dr. Reza, bisa tadi jadwal ya di setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Iya, kalau USG di hari Selasa ya. Ya, Iya, Dok ya? hari Selasa. Oke, nah Dok, balik lagi ke tema kita ya, menuju bulan Ramadan. Kira-kira nih, boleh berbagi tips supaya kita menjadi sehat tentunya, supaya nanti kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tuh kuat sampai nanti di hari kemenangan. Dok, kira-kira sebenarnya puasa ini bagus nggak sih buat tubuh kita? Sebenarnya puasa itu bagus kok untuk tubuh kita sendiri. Yang pertama itu bisa bikin metabolisme tubuh kitanya itu menjadi lebih lancar. Terus yang kedua itu bisa bikin tubuh kitanya bisa lebih sehat. Kenapa bisa lebih sehat? Karena tubuh kita itu menggunakan cadangan energi yang kita punya yang di dalam tubuh. Jadi kan contohnya mohon maaf misalnya kayak obesitas. Nah, saat berpuasa itu sama aja kayak kita itu lebih ke arah diet. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu juga bagus buat yang menderita contohnya gula darah. Penyakit gula darah. Nah, ini bagus karena saat kita berpuasa itu membuat ada di bagian selnya itu di hormon insulin itu bisa dia membuat lebih sensitif buat mengeluarkan gulanya di dalam tubuh. Jadi bisa bikin awalnya misalnya kan gulanya tinggi, jadi dia sedikit menurun. Tapi diingat makanannya juga harus dijaga. Pola makan itu harus dijaga. Aktivitas juga tetap harus. Dan terus makanannya jangan sembarangan. Misalkan contohnya mungkin dari Sobat Siaga ada yang lebih sering kena kayak sakit lambung atau mah dan selain sebagainya. Nah, makanannya harus dijaga. Kan semuanya udah, kalau misalnya udah pernah ke Puskesmas Bangkono, pasti kan di situ saya menjelaskan kalau efek makanan apa aja sih yang bisa bikin asam lambung itu naik. Pertama itu kan pedas, yang kedua asam, yang memakai santan, yang memakai pengembang atau ragi. Contohnya kayak roti, mie, terus tape itu juga bisa. Kopi ataupun teh pun itu sama bisa bikin asam lambung itu naik. Oke, jadi sama jangan sampai setelah makan langsung berbaring ya. Oke, jadi itu yang harus sedikit dihindari ya saat kita berpuasa, khususnya untuk Sobat Siaga yang punya masalah lambung. Dan untuk penderita diabetes tadi juga sebenarnya aman ya Dok ya? Iya, malah itu lebih bagus menjalankan ibadah puasa. Iya Gitu. Nah, banyak juga nih Dok Sobat Siaga yang mungkin sekarang nonton sedang hamil. Kira-kira untuk ibu hamil puasa aman nggak sih Dok? Sebenarnya kalau untuk saat ibu hamil puasa itu nggak apa-apa, itu boleh karena di situ itu contoh gampangnya ini ada namanya kan insulin, hormon insulin.
Nah, saat tubuh kita puasa itu si hormon insulinnya ini dia malah bisa bikin lebih sensitif. Jadi dia buat mengeluarkan gula-gula yang ada di tubuhnya itu buat cepet keluar. Oh gitu. Jadi walaupun lagi hamil, tapi tetap aman ya dok? Aman untuk kok, nggak apa-apa, boleh. Boleh. Kita kan kalau bulan puasa makannya cuma 2 kali ya dok ya? Iya. Di saat sahur dan berbuka puasa. Nah, kira-kira nih bagusnya kalau sahur tuh kita mengkonsumsi makanan yang seperti apa? Kemudian saat bulan puasa, buka puasa kita mengkonsumsinya makanan yang seperti apa? Sebenarnya kalau saat sahur kita itu makannya itu yang pertama yang harus diperbanyak adalah sayur ataupun buah. Itu 2 yang paling utama. Kenapa? Karena itu dia punya efeknya untuk saat kita berpuasa nggak gampang lemes ke badan kitanya. Nah, dan terus saat buka puasa minum air putih sama yang manis-manis itu yang secukupnya, jangan terlalu banyak. Karena nanti efeknya juga pasti bisa bikin kitanya makin mengantuk. Oh gitu. Nanti yang Ini ada buat nanti sobat terawihnya siaga. malah nggak bisa. Oke gitu. nih ya buat sobat siaga, berarti kalau sahur diusahakan banyak mengkonsumsi makanan yang berserat. Iya. Kemudian saat berbuka puasa boleh makan makanan yang manis tapi sedikit Secukupnya. atau secukupnya. Karena memang kalau berlebihan tidak baik ya dok ya. Iya, nggak baik. Iya. Nah dok, tadi kan sedikit disinggung makanan yang berlemak ya. Kira-kira nih bahayanya apa sih kalau misalnya atau ada tidak baiknya gitu tuh kalau kita mengkonsumsi banyak yang berlemak nih, terutama saat kan sekarang banyak ya yang jualan yang di bulan puasa tuh pasti tiba-tiba jadi kayak dadakan dok, Iya. semuanya dijual. Terus kita yang tadinya udah berpuasa seharian jadi lapar mata gitu kan, semuanya pengen beli, semuanya pengen dimakan. Nah kira-kira bagaimana tuh dok mengantisipasinya kira-kira? Kalau misalnya saat bulan puasa, wajar kita kalau misalnya ngelihat yang ini enak, itu yang enak, itu enak, karena kan kita kan lagi menahan nafsu, dan terus di situ kita harus mengontrol, kita harus lihat dulu makanan apanya, boleh makan yang berlemak, boleh, itu saya nggak melarang benar-benar semuanya itu nggak boleh sama sekali, tapi lebih ke arah coba secukupnya. Semuanya itu kalau misalnya secukupnya, insya Allah ke badan kita juga pasti bisa lebih baik. Dan kalau misal efeknya itu buat makan yang berlemak, itu bisa meningkatkan resiko. Contohnya diabetes, mau itu kolesterol dan lain sebagainya. Itu punya efek sampingnya. Dan terus saat kita puasa, efeknya juga itu malah nanti bisa bikin kitanya gampang mengantuk, lemes ke badan kitanya. Oh, gitu. Nanti yang ada aktivitas kitanya terganggu. Gitu. Jadi dok, kalau berpuasa tidak menghalangi kita beraktivitas seperti biasa ya. Jadi tetap beraktivitas seperti biasanya. Seperti biasa. Nah, kita sedang berpuasa. Kita masih boleh nggak sih beraktivitas fisik seperti biasanya? Itu masih boleh kok, nggak apa-apa. Malah dianjurkannya itu adalah 20-30 menit. Itu Kapan tuh dok waktunya? tadi lebih ke arah boleh sore hari ataupun setelah subuh. Setelah subuh ya, setelah sahur, sholat subuh, Iya. kemudian kita berolahraga gitu. Jadi lebih baik tuh kalau bisa sore ataupun subuh. Subuh ya. Iya. Oke. Bagusnya berapa kali tuh dok dalam seminggu? Seminggu itu dia bagusnya 3 kali. Oh, 3 kali dalam setiap sekalinya kita ada aktivitas, contohnya kayak olahraga, itu harus 30 menit atau 20 menit. Itu boleh nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu sering, jangan selalu setiap hari. Karena Setiap itu hari malah juga tidak dianjurkan ya dok? iya, karena itu kan nanti banyak efeknya lagi. Malah lebih banyak itu dianjurkan seminggu itu 3 kali, waktunya itu 20-30 menit. Itu malah lebih baik. Untuk sahabat siaga boleh banget nih ternyata kita masih olahraga seperti biasa 2-3 kali dalam 1 minggu ya dok Iya. ya. Bagusnya sih setelah sahur Setelah atau sahur. setelah sholat subuh. Nah buat sobat siaga yang di rumah dan dokter nih mau nanya, kalau untuk konsumsi air putih kan kita minimal 8 gelas ya dok ya dalam 2 1 liter. hari atau 2 liter. Nah cara membaginya saat kita berpuasa tuh gimana sih biar sobat siaga yang di rumah juga nggak sampai kurang cairan gitu? Sebenarnya kalau misal untuk
pola minum ya. Untuk pola minum orang-orang itu beda-beda, nggak mungkin ini. Cuman emang dianjurkannya itu 2 liter per hari ya. Tapi kalau misalnya untuk membaginya diusahakan dari awal buka puasa itu kan 1 gelas. Nah, setelah makan 1 gelas. Nah, setelah itu diusahakan pokoknya dari awal buka puasa sampai dia mau tidur itu di situ dia bisa 4 atau 6. Oh, 4 atau 6 gelas ya. Kemudian nanti disahur Sisanya. baru sisanya gitu. Nah, soalnya Dok takutnya nih sobat siaga kebanyakan makan kolak, minum air putihnya kurang gitu kan. Nah. Jadi kurang baik juga kan. Iya, kurang baik juga. Supaya lebih di pengaturan minum air putihnya juga terjaga jadi tubuh sehat, tidak kekurangan cairan gitu. Nah, selama bulan puasa apa saja sih Dok yang harus kita hindari? Sebenarnya kalau untuk yang dihindarin, yang jelas jangan sampai batal puasa itu yang Iya, harus dihindari. bener. Setelah makan langsung berbaring, ya. Oke, jadi itu yang harus sedikit dihindari ya saat kita Jadi tadi sudah banyak ya yang dijabarkan oleh Dokter Reza mengenai bagaimana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan supaya tetap sehat dan bugar. Nah, tadi untuk yang menderita hipertensi, diabetes itu sangat aman sekali untuk menjalankan ibadah puasa. Ibu hamil juga jika mampu dan tidak ada masalah dalam kandungannya itu sangat disarankan untuk mengikuti puasa. Nah, untuk yang sakit lambung, hindari yang namanya makan pedas saat berbuka puasa. Nah, Dok, sebelum kita tutup nih, alangkah baiknya memberikan pesan kesehatan untuk sobat siaga yang ada di rumah. Oh ya, baik sobat siaga, dari saya sebenarnya lebih ke arah mari kita jaga perilaku sehat dan juga bersih, dan juga jaga pola makannya, jangan sembarangan makan, sekaligus tetap harus melakukan aktivitas fisik. Iya, baik. Terima kasih ya Dok atas Ya. kehadirannya di Ngobaran Sehat. Mohon maaf jika dalam perbincangan kita pada hari ini ada salah kata atau salah perbuatan. Semoga tips yang dibagikan oleh Dokter Reza bermanfaat untuk sobat siaga yang di rumah. Nah, untuk sobat siaga, sampai ketemu lagi di acara episode Ngobaran Sehat selanjutnya.